Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau siang hari ini, di mana waktu orang sedang beristirahat mungkin, tapi kami boleh ada berkumpul dalam rumah-Mu Tuhan. Sebab kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami terus menikmati kasih Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Dengan apa kami mau balas? Tidak akan cukup semua yang kami lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang mengerti kami. Tidak ada yang lain. Ajar kami Tuhan siang hari ini. Untuk kami boleh mau diajar. Mengerti tentang kebenaran-Mu lebih lagi. Sehingga kami terus ada dalam track-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau keluar dari-Mu. Kami tidak mau jauh dari-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami jauh daripada-Mu, kami akan mengalami kebinasaan. Dan kami tidak mau hal itu terjadi atas hidup kami. Jangan biarkan pengiringan kami menjadi sia-sia. Mampukan kami Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan. Allah Roh Kudus memampukan setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kehadiran-Mu lebih lagi kami butuhkan. Dalam nama Yesus yang rindu diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya bersyukur kalau siang hari ini saya boleh berdiri di hadapan teman-teman sepelayanan di tempat ini. Karena ini adalah pertama kali di mana saya dipercayakan untuk melayani pelayanan firman Tuhan. Dan untuk itu saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, bahkan tim pastoral juga tim DM Ibadah Raya 3. Terima kasih buat kepercayaannya untuk saya boleh dapat menjadi berkat buat saudara di siang hari ini. Puji Tuhan saudara. Siang hari ini jujur beberapa minggu yang lalu ketika Pak Robert minta untuk melayani, ada grogi ya. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kapanpun dimanapun kita harus siap sedia. Karena waktu, kesempatan seringkali tidak datang 2 kali dalam hidup kita. Ya, karena saya belajar dari pengalaman apa yang kami lalui. Ya, benar-benar waktu itu sangat berharga. Waktu adalah kesempatan di mana kita bisa melayani Tuhan. Membalas, walaupun tidak akan bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu utama buat kita anak-anaknya. Amin. Haleluya. Puji siang hari ini kita sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di mana kalau saya mengangkat tema ini, saya awalnya berpikir bahwa ini bukan tema yang sederhana menurut saya. Karena mengampuni seperti Yesus itu enggak mudah. Amin. Tapi ketika kita mengalami kekuatan kuasa Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka itu tidak akan menjadi sulit lagi buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita di sini yang hadir seringkali mungkin disakiti, ya, atau saudara menyakiti teman yang lain. Kita menyakiti orang lain. Gak mungkin ya, dari semenjak kita kecil sampai hari ini kita ada di usia hari ini, gak mungkin kalau kita gak ada salah-salah kata dengan teman kita dan saudara kita, apalagi suami istri. Ya. Tapi kita mau belajar lewat siapa? Kita punya tokoh yang luar biasa, yaitu kita belajar dari Tuhan Yesus. Sebab Dia itu adalah kasih itu sendiri. Oleh karenanya
Sama-sama kita mau baca firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita. Di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama baca ayat 14 kemudian 15. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya kata-kata biasa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi saya yakin ini adalah kata peringatan yang cukup keras buat murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena pasti selama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah mengamati sifat-sifat dari murid-muridnya. Sebab manusia itu cenderung melakukan kesalahan-kesalahan. Dan seringkali kesalahan-kesalahan itu bagi manusia itu sulit untuk diterima, untuk dimaafkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berbicara langsung itu kepada murid-muridnya. Rentetannya sejak dari doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, di dalamnya tertulis, ampunilah mereka yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni. Tetapi setelah doa Bapa kami muncul lagi ayat ini. Berarti ini ayat atau firman dari Tuhan yang diulang oleh Tuhan karena ini penting buat saudara dan saya. Amin. Pengikut-pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang dewasa, bukan anak kecil lagi. Kenapa begitu tegas Tuhan berkata kepada orang-orang dewasa? Jadi enggak heran ya kalau ada kata dari Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa belajarlah kepada anak-anak kecil. Hai kamu. Enggak perlu lagi Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang yang masih rohaninya yang masih terlalu kekanak-kanakan. Ya. Itu gambaran bahwa Tuhan sedang berbicara keras kepada orang-orang yang hatinya mulai keras, terbentuk. Ya, terbentuk keras, yang sulit menerima teguran, sulit untuk dinasehati. Saya ketika baca ayat ini saya mikir, wah, betapa Tuhan itu peduli soal hati anak-anaknya, soal hati murid-muridnya. Kan cukup doa Bapa kami ada kata-kata ini, mengampuni. Tetapi kenapa diulang lagi? Karena Tuhan tahu kecenderungan hati kita orang-orang dewasa, tidak mau mengalah. Bahkan cuek. Masih mending kalau cuek. Banyak orang ditegur sedikit aja, sudah sakit hati. Bahkan tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan karena tidak terima dengan teguran. Saya melihat dalam pengiringan saya di gereja ini gak usah jauh-jauh. Terlalu jauh kalau saya ngomongin di luar. Saya ngikutin gereja dari awal. Dan saya melihat betapa di dalam gereja ada banyak orang-orang yang rohaninya masih terlalu kerdil. Kekanak-kanakan, yang gak siap untuk ditegur, yang gak siap untuk dibentuk. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya ini akan menghadapi masalah-masalah ketika Tuhan meninggalkan mereka itu tidak mudah. Mereka akan menjadi pemberita firman, mereka akan pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan pesan yang sangat tegas dan gak kompromi. Bisa bayangkan saudara murid Tuhan keluar di sana
Itu bagaikan dia ada di tengah-tengah singa-singa yang sedang mengaum, siap menerkam. Kalau dia tidak siap, maka dia yang akan diterkam. Sebab itu siang hari ini firman Tuhan datang bukan kepada saudara tapi kepada saya. Untuk saya belajar memiliki hati yang mau dibentuk. Dalam arti kata ketika kita mengalami gesekan demi gesekan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam bergaul di kantor, di sekolah, di kuliah, dimanapun engkau ada. Yang namanya gesekan akan terjadi. Di mana keunggulanmu sebagai yang notabene adalah murid Kristus? Kalau engkau sama saja dengan orang yang di luar sana, tidak memiliki hati yang mau dibentuk. Memang untuk bisa mengampuni seseorang itu kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Yaitu Roh Kudus. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 5, bagian B saja. Bagian B. Karena kasih telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ternyata hanya Roh Kudus yang mampu menyanggupkan kita untuk kita buka hati kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam hati kita, maka semua sampah yang selama ini bercokol dalam hati kita, kemarahan, kepahitan, kedengkian, kegeraman, maka itu akan disingkirkan oleh yang namanya Roh Kudus. Sebab apa? Roh Kudus tidak akan bisa tinggal bersama-sama dengan sampah-sampah yang ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, ketika kita undang Roh Kudus, maka semua hal yang tidak berkenan itu harus kita keluarkan. Bagaimana caranya? Untuk kita mengeluarkan semua kemarahan, kebencian. Kita belajar untuk taat kepada setiap firman yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Itu sebabnya kita butuh firman untuk kita baca, kita renungkan. Dalam gereja kita setiap hari ada renungan firman. Mari kita baca. Agar supaya hal itu mampu membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk. Yang selama ini dilemparkan oleh dunia. Ya, kalau di luar sana mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi di dalam Yesus tidak, saudara. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Saudara, hanya pengajaran di dalam Yesus yang kita temukan kata-kata yang luar biasa ini. Kita tidak akan pernah temukan kata-kata ini di kitab-kitab yang lain. Sangat berbeda jauh. Sebab kita punya contoh dalam hidup kita, yaitu Yesus sendiri. Sebab Roh Kudus akan menyadarkan kita. Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita untuk kita mampu memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, saya punya pengalaman ya beberapa tahun yang lalu. Saya menikah sudah 33 tahun ya. 33 tahun itu bukan waktu yang singkat buat saya. Saya menikah dengan seorang pria yang sangat keras temperamen, pemarah. Wah, luar biasa ya. Saya diproses, dibentuk dengan keras dalam kehidupan saya lewat suami. Kalau dengan orang tua saya, sebelum orang tua saya dipanggil Tuhan, masa kecil saya menerima perlakuan yang sangat manis dari orang tua saya.
Orang tua saya dua-dua pelayan dan mereka orang yang sangat-sangat menjadi contoh yang luar biasa, yang terbaik dalam hidup saya waktu saya kecil. Karena saya nggak pernah ngelihat papa saya, mama saya itu berantem. Dari kecil saya nggak pernah melihat mereka dua berantem, enggak. Baru setelah saya SMP saya nyadar kalau mereka berantem, mereka duduk di ruang tamu matiin lampu, terus dia ngomongnya nggak kenceng-kenceng. Dia bahas masalah apa-apa. Saya baru ngerti, oh dia lagi berantem, tapi dia lagi duduk berdua dan seperti orang ngobrol. Jadi saya nggak pernah melihat orang tua saya itu berantem di depan mata saya. Jadi kalau saya lihat orang berantem, pernah satu kali saya masih ingat waktu itu saya masih kecil, tetangga saya itu berantem, kejar-kejaran pakai pakai golok, saudara, suami istri. Saya masih anak-anak waktu itu, saya masih ingat, walaupun saya masih anak-anak SD kelas 6 kalau nggak salah. Saya tuh nonton karena cuma sebelah rumah. Saya tuh nonton, saudara, golok yang dilemparkan itu kena saya, kepala. Jadi kepala saya bocor ya, itu waktu itu belum ada dokter yang bisa menjahit kepala karena saya di desa, di Manado. Jadi waktu itu saya bersimbah darah waktu itu. Wah, jatuh di kepala saya dan ya lumayan besar ya lubang. Darah itu seperti muncrat waktu itu saya ingat. Wah, papa saya waktu itu karena mama dan papa kan buka warung di rumah kegiatan mereka. Jadi ada di rumah, itu panik sekeluarga. Ngobatin saya udah mandi darah, saya masih ingat saya mandi darah luar biasa. Saya karena apa? Saking pengen tahu orang berantem tuh kayak apa gitu. Itu kayak gitu penasaran anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Papa saya marah luar biasa kepada orang itu. Akhirnya mereka berdua terdiam berantemnya karena papa saya ajarin mereka. Pokoknya dinasehatin sebagai orang tua, mereka jadi nggak jadi keterusan berantem. Karena saya sudah terluka, mereka takut jadinya. Di situ saya melihat betapa suami istri itu menakutkan kalau berantem. Tapi karena saya tidak pernah merasakan dalam rumah saya merasa sangat beruntung pada waktu itu. Karena memiliki orang tua yang penuh dengan kasih. Itulah figur papa dalam keluarga kami. Tetapi ketika saya masuk dalam rumah tangga, disitulah saya mulai menikmati yang namanya ribut yang berkepanjangan. Yang dulu saya cuma nonton, sekarang saya nikmati itu. Saudara, luar biasa. Jiwa muda saya, jiwa muda suami yang pada dasarnya temperamen, pada dasarnya gak mau terima kesalahan, apapun itu dia paling benar. Awalnya saya mengalah karena saya merasa ya udahlah dia kepala rumah tangga. Tapi lama-lama saya lihat kok jadi aleman nih suami saya. Galaknya luar biasa saudara. Bahkan pernah ya itu nasi itu di meja makan itu terbang ke internet. Aduh luar biasa. Itu nasi nempel di internet saudara, saya masih ingat banget ya. Bahkan satu kali dia marah, dia ambil es di kulkas, es batu. Dia lempar ke saya karena gak ada batu di rumah, jadi ada es batu di dalam kulkas. Saya lari keluar, kena di jendela, kena di pintu. Untung pintunya kayu, jadi gak pecah. Saya udah pernah ngalami hal-hal yang gak menyenangkan dalam keluarga. Yang pada akhirnya, karena pada waktu itu saya belum benar-benar mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Belum benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya terus meluapkan juga amarah saya membalas. Ya, saya balas, dia marah, saya balas. Ya, dia berbuat jahat, saya balas. Pokoknya lu punya tangan, gue juga punya tangan. Lu punya mulut, gue juga punya mulut. Gak mau kalah. Betapa ya kalau kita ini yang masih dikuasai oleh roh jahat dalam hati kita, pikiran kita belum dibenarkan, maka yang terjadi hal seperti itu. Ya. Tapi berjalannya waktu, saya mulai dibentuk oleh Tuhan lewat Agnes. Masuk ke Agnes.
setelah sekian tahun, bahkan saya pernah meninggalkan rumah hanya karena nggak kuat ngadepin suami saya yang pemarah. Salah, pokoknya nggak boleh ada yang salah di rumah, terlalu perfect. Soal gelas, naruhnya aja udah salah. Pokoknya itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi itulah kita harus terima suami kita apa adanya, karena dia yang Tuhan sudah berikan. Enggak ada lagi kata salah pilih. Kalau dulu saya bilang salah pilih. Cerai. Pokoknya kata-kata ini yang keluar bertahun-tahun itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa menerima keadaan itu. Saya terlalu sakit dibuatnya. Sehingga saya merasa dia udah jadi musuh dalam rumah. Bahkan saya merasa bahwa neraka itu yang ada dalam rumah kami. Tiap hari saya merasakan panas, kesal, geram. Ya seperti neraka. Ternyata neraka itu bisa kita ciptakan di rumah kita. Siapa yang masih sering menciptakan neraka di rumah kita? Boleh angkat tangan. Bisa diciptakan saudara. Ya, belum tutup mata aja kita udah ada di neraka. Apalagi nanti kalau tetap seperti itu. Bisa dibayangkan itu gak ada apinya, udah rasanya panas, kesel, kebakar aja hawanya. Ya itu neraka yang kita buat di dunia. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata anak-anak Tuhan itu ada benih-benih ilahi yang sudah ditanamkan sejak dini. Sebab itu anak-anakmu bawa ke gereja, jadi anak-anak sekolah minggu. Supaya apa? Ketika dia menghadapi tekanan demi tekanan dalam hidup, tetap yang namanya benih firman itu tetap tumbuh. Tetap ada. Untuk apa? Roh Kudus sebagai pengingat, penolong. Saya percaya kalau tanpa Roh Kudus ada dalam hati saya pada saat itu, saya gak akan mungkin bertahan sampai hari ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Bahkan apa? Karena ini satu peringatan yang Tuhan katakan. Sehingga Tuhan izinkan saya melalui semua itu untuk membentuk pribadi saya lebih baik. Masuk dalam ujian berikutnya anak kami sakit. Di situ fokus kami sudah jadi berbeda. Yang tadinya ribut gak jelas. Apa aja dibikin ribut. Ya cuma untuk apa? Mau tunjukin bahwa aku hebat. Aku gak mau kalah dari kamu. Sebenarnya egoisnya aja yang terlalu besar. Apa sih yang kita mau tunjukin kepada pasangan, kepada orang yang mungkin menyakiti kita? Ya kesombongan kita, keegoan kita. Mau tunjukin diri bahwa siapa lu. Ya, kalau kita bicara siapa lu, dia juga bisa bilang siapa lu. Ya, semua jadi arang akhirnya ya. Gak ada yang untung ya. Kosong-kosong jadinya. Siapa lu juga. Nggak ada guna. Kita bertengkar pada akhirnya lelah sendiri. Frustasi. Ya. Karena apa? Hati ini belum dibersihkan dari segala yang jahat. Ketika saya dibentuk lewat Agnes, di situ saya mulai fokus saya berbeda. Saya mulai fokus dengan anak sehingga berantem berkurang. Dan ngomong kata cerai itu berkurang. Sampai benar-benar 80% hilang. Belum 100, belum. Masih butuh, perjalanan saya kan masih panjang. Ya, besok masih ada hari, lusa dan seterusnya. Jadi gak mungkin kita tidak berbuat kesalahan di hari-hari yang akan datang. Tetapi di sini firman Tuhan mau kita merespon yang benar. Amin. Karena apa? Kalau kita tutup hati kita, maka apapun yang masuk kebenaran dalam setiap khotbah, firman yang kita baca itu mental semua, gak ada gunanya. Karena keinginan daging ini, dia lebih kuat. Ya, dia lebih ingin dimanja. Dengan apa? Keegoan kita supaya kita kelihatan maco. Kalau cowok maco kan kalau marah-marah tegar gitu kelihatan keker, sangar. Ya. Itulah sifat manusia yang terlalu angkuh. Tapi puji Tuhan, saya dibentuk hari demi hari. Sehingga ketika saya melihat ke belakang, betapa hidup saya menderita. Ya, ternyata menyimpan kemarahan
Itu sangat menyakitkan, sangat melelahkan, merugikan saya. Karena apa? Emosi saya terkuras setiap hari dengan hal-hal yang gak penting. Marah, kesel, dongkol, mikir tiap hari. Ntar kalau dia marah, gue mau ngomong apa nih? Apa nih kata-kata yang paling pas supaya dia bertekuk lutut di hadapanku? Wah, gak cuma laki-laki ada pikiran begitu, perempuan juga gak mau kalah. Itu yang saya pikirkan. Jadi yang ada dalam pikiran ini selalu yang negatif yang muncul. Ngelihat orang negatif aja jangan-jangan. Karena di rumah tuh selalu gitu. Jadi kita was-was, gak tenang. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam, kata firman. Kalau engkau tidur dengan amarah yang masih tetap bercokol di hatimu, engkau akan bangun besok pagi, engkau akan menemukan hidupmu tetap sama. Tidak ada sukacita. Ketika saya belajar waktu itu karena saya udah mau ya seperti menyerah lah gitu ya. Menyerah terus pikir-pikir sampai kapan begini, saya sampai mikir gini, Tuhan kalau saya sampai 70 tahun menikah dengan Pak Wahab, dia belum dipanggil-panggil, segitu lamakah saya menderita. Ada loh pikiran begitu. Aduh Tuhan, bagaimana caranya supaya dia cepat lenyap dari hadapanku. Itu yang terjadi, saya gak munafik, ini saya bicara diri saya. Itu yang saya pikirkan, hal-hal buruk tentang dia. Kalau kita punya musuh di luar, apa sih yang kita harapin? Cepat mati dia. Wah, gue syukurin dia kalau mati deh. Gue syukurin kalau dia bangkrut. Apalagi kalau ketabrak. Wah, pas gue denger, gue langsung bilang, haleluya, puji Tuhan saya bebas. Itulah kita manusia yang penuh dengan kemunafikan. Hari Minggu duduk di gereja pimpin pujian. Saya itu. Tetap ke gereja tiap hari Minggu gak absen. Melayani, iya tetap melayani. Bahkan suami saya pernah bilang gak sekalian aja bawa bantal sama tikar di gereja. Tiap hari aja, ada aja kesibukan kamu di gereja. Mertua saya ikut-ikutan lagi kalau lagi di rumah. Bukannya ngurusin laki di rumah sama anak, gereja melulu katanya. Karena apa dia gak ngelihat perubahan saya. Saya belum jadi berkat buat mereka. Maaf kata, kalau suami saya lagi marah, ikut-ikutan itu marahin saya. Bahkan ada kata-kata yang saya gak bisa lupa sampai hari ini, kata-kata mutiaranya. Dasar kamu bah. Wah, saya dengar itu saya jujur saudara saya kerasa ketampar bener ya. Waktu saya dengar itu saya bilang gini, oh my God, papa saya aja gak pernah ngomong kayak gitu. Ini timbang mertua gue, kenal anaknya udah gede gak pernah dikasih makan sama dia. Tuh berani-beraninya dia ngomong kayak gitu. Tapi itu terjadi dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur karena apa? Saya sejak dulu ya kepada orang lain saya gak ada niatan untuk balas apapun. Bahkan kepada suami saya gak niatan balas yang menyakiti dia. Kalau cuman balas karena kata demi kata, dia berkata-kata mutiara, saya balas dengan kata-kata mutiara. Itu sering kami lakukan karena gak mau kalah. Tapi saya belajar menghormati orang tua. Saya tetap belajar benih yang papa saya ajarkan itu gak pernah hilang. Hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu, supaya engkau diberkati. Kemanapun engkau pergi, kau jadi berkat. Itu saya pegang terus. Papa saya tuh kalau ngomong firman melulu. Orang zaman dulu nasehatin anak itu firman. Bukan kayak sekarang. Nyala-nyalain anak, udah salah nyala-nyalain anak. Enggak mendidik. Kalau orang tua zaman dulu enggak. Itu firman, itu menohok loh. Sampai hari ini saya gak bisa lupa. Gak bisa lupa. Bahkan dia suka bilang begini, ingat. Seni ingat, kamu di perantauan nanti. Satu hari nanti kamu terpisah dari orang tua. Kasih gak boleh tawar. Waduh itu saya gak bisa lupa. Kasih gak boleh tawar. Jadi ketika saya punya niat jahat sama suami, firman itu datang. Kasih gak boleh tawar. Waduh. Hormati orang tua, walaupun mertua nyakitin. Hormati orang tua. Itu datang dengan sendirinya. Ya itulah yang saya bilang tadi, benih-benih itu
pasti tumbuh. Cuma masih banyak ilalang yang menghalangi. Sebab benih itu tumbuh bersamaan dengan ilalang. Siang hari ini, firman Tuhan sudah datang bagi saudara dan saya. Firman Tuhan mau supaya kita tidak melakukan seperti Roma 12 ayat 17. Kita baca bersama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Jadi di sini jelas bahwa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita tidak membalas apapun yang dilakukan orang terhadap kita. Yang paling sering menyakiti kita adalah orang yang terdekat. Ya apa ya? Bahkan bukan cuma suami aja. Bukan cuma mertua, ipar. Padahal beda rumah loh. Bisa tuh nyakitin kita. Saya pun pernah mengalami pengalaman yang seperti itu. Satu kali saya hanya memberi masukan kepada ipar saya. Bahwa saya bilang, Ci jangan pakai yang itu, yang kayak gini. Atau saya bantu deh bikinin, saya ada tukang yang bisa bikinin gantungan yang bagus supaya bagus kelihatan. Saya niatnya baik. Ya. Seringkali kita banyak kali bicara dengan orang niatnya baik. Tetapi ditangkap orang salah. Tiba-tiba saya udah didiemin. Kenapa? Karena dia gak terima. Saya ngomong. Saya juga heran loh, saya bilang emang salah ya saya ngomong begitu, saya bantu. Bahkan saya mau bantu untuk minta buatin ke tukang saya supaya lebih bagus tampilannya saya bilang. Tapi ternyata tawaran bantuan saya menjadi sesuatu yang nyakiti dia, menyinggung perasaannya. Sampai saya baru tahu ketika setiap ketemu dia buang muka. Saya tahu di pasar, pas ketemu dia buang muka. Ya, saya mikir, saya tegur, saya sampai Uber. Enggak, dia lari terus. Saya pikir, saya cari tahu gitu kenapa. Oh, baru. Ya, pembantunya ngomong. Oh, saya bilang, wah, ternyata omongan kita ini harus hati-hati. Kenapa? Enggak semua orang bisa menerima nasihat kita dengan baik. Bukan berarti kita berhenti untuk menolong orang lain, tidak. Bukan berarti kita harus berhenti untuk menasehati orang yang berbuat sesuatu yang salah, enggak. Justru kita menjadi solusi buat orang-orang di sekitar kita, sekalipun penawaran kita itu dianggap yang enggak penting bagi mereka, bahkan membuat mereka tersinggung. Tapi setelah saya tahu itu saya bilang, oh oke, saya ngerti. Enggak ada berhenti-berhentinya saya ketemu dia, saya sapa. Bahkan satu kali di lampu merah dia lagi jalan kaki, saya di mobil lagi stop. Saya buka kaca, saya bilang ayo Ci sini, saya anterin pulang. Dia buang muka lagi, wah saya bilang ini sih benar-benar ya hati ini diuji luar biasa. Saat saya mulai mempraktekkan ya firman Tuhan ini, saya belajar mengampuni suami. Tiap hari saya doa, saya bilang Tuhan, kalau dia nggak berubah ya udah deh, aku ngalah. Kan firman Tuhan saya dengar di gereja bahwa kita yang mulai perubahan dalam keluarga. Nggak usah tunggu orang lain berubah, kita yang mulai. Jadi saya belajar praktekin itu. Setiap kali dia marah, saya langsung Tuhan tolong saya supaya saya nggak emosi untuk balas. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ternyata dengan kita mau belajar itu bisa terjadi. Enggak ada rasa sakit lagi ketika kita disakiti. Enggak, saya udah ngerasain. Disakiti sama suami saya, aduh gak bisa ngomong lagi deh, no Priska no. Yang menjadi saksi yang masih ada. Agnes sudah gak bisa ngomong, Priska masih bisa ngomong. Bahkan Agnes itu tiba-tiba bisa berdiri di tengah-tengah kami. Mendamaikan kami. Mami, papi stop. Saudara betapa
cara-cara kami itu sangat menyakitkan anak-anak kami. Menjadi contoh yang gak benar. Melukai orang-orang di sekitar kami. Bukan cuma melukai diri sendiri. Ketika engkau menahan untuk mengampuni. Kau melukai dirimu. Kau melukai anakmu. Kau melukai orang di sekitarmu. Apa yang terjadi? Saudara telah menabur benih-benih yang jahat tanpa saudara sadar. Dendam amarah menimbulkan kejahatan yang luar biasa. Kita telah menyaksikan belakangan ini viral di media sosial, di televisi, bagaimana orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Hanya karena mereka disakiti, hanya karena mereka terancam. Kedudukan mereka terancam. Mereka menggunakan segala cara untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi keinginan mereka. Begitu banyak cara-cara dunia yang mereka pakai untuk menyingkirkan orang-orang di sekitar. Karena apa? Amarah. Tidak bisa terima dengan keadaan. Menjadi penghalang dalam hidupnya. Anak-anak saya begitu menderita. Priska menjadi begitu tertekan karena kelakuan kami suami istri. Tapi hari demi hari saya sadar bahwa kalau saya terus-terusan seperti ini, saya tidak akan mendapatkan bagian di surga Dia. Saya tidak akan mendapatkan bagian di tempatnya yang kekal. Saya pasti binasa. Kita baca di Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Betul saudara. Ketika engkau masih menyimpan amarah, dendam, tidak mau mengampuni, maka engkau sedang mengadakan permusuhan dengan Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata. Kau sedang menciptakan jurang pemisah antara engkau dengan Tuhan. Maka jangan heran kalau Roh Kudus dicabut dari hidupmu. Engkau kehilangan sukacita, damai sejahtera. Engkau akan berbuat seenak-enaknya. Sudah tidak ada rasa takut lagi kepada Tuhan. Karena apa? Roh itu telah hilang. Engkau telah mendukakan Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu pergi meninggalkan hidupmu. Engkau tidak lagi tinggal dalam bait-Nya yang kudus. Ini akibat orang yang tetap menahan, yang tetap membiarkan ada permusuhan dalam dirinya. Gak main-main saudara, ketika saya tahu kebenaran ini saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Gak mudah ngampuni orang di samping kita tiap hari, tidur dengan kita, makan dengan kita. Baru aja ngomong baik-baik malam-malam. Besoknya udah salah lagi. Baru aja diampuni, udah salah lagi sorenya. Pokoknya gak ada habis-habisnya. Tapi bukankah kita punya firman Tuhan yang berkata, Yesus berkata, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, berapa kalikah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang berdosa kepada kita? 7 kalikah? Tanya Petrus kepada Yesus. Jawab Yesus apa? 70 kali 7 kali. Wah, kita punya Tuhan yang saya sampai gak bisa ngomong ya. Kasihnya itu luar biasa. Dia telah memberikan contoh itu buat kita. Dia dihina, difitnah, diludahi, dimaki, bahkan dibunuh. Tapi ada perkataan yang keluar dari mulutnya, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pikir, emang mereka gak tahu apa yang mereka perbuat? Apa mereka lagi gak sadar waktu mereka mukulin Tuhan Yesus? Para prajurit-prajurit itu apa lagi habis mabok gitu, minum minuman keras terus gak sadar mukul-mukulin orang? Kan pasti mereka sadar. Secara badani ini mereka yang sadar, mereka lagi nyiksa, mereka lagi
melukai Tuhan Yesus, lagi menuduh, lagi memukul. Ternyata maksud Tuhan dikata karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata itu yang berarti mereka belum mengenal kebenaran. Bagaimana mungkin orang sadar melakukan kejahatan yang luar biasa? Karena mereka belum mengenal kebenaran. Belum mengenal Yesus. Belum mengenal kasih. Belum tahu kasih itu seperti apa. Bertindak yang benar itu seperti apa. Betapa mengerikan jika kita hidup di dunia ini tanpa mengenal kebenaran. Kita sudah melakukan kesalahan yang besar, tapi kita nggak ngerasa itu kalau satu kesalahan yang kita buat. Kita sudah melukai orang, tapi kita nggak nyadar kalau kita sedang membunuh karakter orang-orang di sekitar kita. Saudara, seringkali kata-kata ini lebih tajam dari mungkin engkau memukuli mereka, menghajar mereka. Kata-kata itu lebih tajam. Menusuk sampai ke hati. Belum lama ini ada di BSD, suami istri dibunuh. Hanya karena hal sepele. Kami ketika tahu itu saya sampai wah bahaya. Bahkan saya ingetin suami. Saya bilang, Pi sama tukang-tukang hati-hati kalau ngomong. Nih contohnya nih. Salah ngomong namanya orang-orang gak mengenal kebenaran. Tersulut emosinya, gak bisa terima ditegur. Terlalu cerewet kita, terlalu banyak ngatur mereka. Sampai mereka tersakiti. Cuma sepele kalau dilihat hanya ada kata-kata. Yang mungkin ada kata-kata, gak becus nih kerjanya, gak bener nih, ini harus begini, harus begitu. Gak sadar kita sedang melukai orang lain. Ada kata-kata yang lebih halus untuk mereka. Supaya jangan mengundang kemarahan mereka muncul sampai menimbulkan satu kejahatan. Tapi ini fakta ada terjadi saudara. Suami istri dibunuh oleh tukang yang bekerja di rumahnya. Setelah diusut punya usut ternyata tukang yang bekerja di rumahnya. Betapa lidah ini sangat berbahaya jika kita menyakiti orang lain. Kemarahan itu enggak bisa kelihatan dengan mata jasmani kita di hati orang. Tetapi itu terus tumbuh dan tumbuh subur. Ketika terus-terusan kata-kata dari kita dilontarkan kepada mereka. Firman Tuhan mengajarkan kita jaga perkataan kita. Jaga lidah kita. Supaya jangan karena lidahmu akan memakan dirimu sendiri. Hati-hati kalau berbicara dengan orang lain. Dipikir baik-baik dulu. Sering saya katakan, Papi hati-hati kalau ngomong sama orang lain. Karena aku tahu, paling tahu sifatnya. Kalau saya enggak terus-terusan ingatin siapa yang mau ingat. Emang tetangga sebelah sibuk-sibuk mau datang di rumah. Pak Wahab, jaga loh mulutnya kalau ngomong. Gak mungkin kan. Kita nih yang Tuhan beri pada pendamping suami kita sebagai penolong. Kalau kita tahu kelemahan suami kita di mana, yuk kita tolong dia. Jangan seperti yang saya yang dulu. Mau masuk jurang, ayo bareng-bareng masuk jurang. Tapi ketika kita mengenal kebenaran Tuhan, ada kasih yang muncul. Ya. Yang cinta yang waktu itu mulai pudar, bersemi kembali. Oh haleluya. Jujur saudara, ketika ada amarah dalam keluarga, yang muncul apa? Cinta mulai pudar, betul apa betul? Boro-boro mau nyiapin makan sendiri sono di luar. Bikin kopi, bikin sendiri. Nggak ada lagi rasa sayang, hilang. Ya sudah pura-pura aja, nggak bisa 100% pura-pura di depan suami.
Tetap aja sifat asli keluar. Tapi ketika kita bertemu dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin. Kebenaran itu akan membebaskan engkau. Dalam Lukas 23 ayat 34 itu berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kata-kata yang manis yang keluar dari mulutnya. Tuhan yang kita sembah. Kata-kata yang penuh kasih mesra untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Ada contoh dalam firman Tuhan. Yaitu anak yang hilang. Anak yang hilang, dia pergi meninggalkan bapaknya yang kaya raya. Dan dia meminta harta warisannya belum pada waktunya. Tapi dengan kasih bapaknya memberikan. Karena dipaksa anaknya, maksa supaya bapaknya kasih bagian dia. Dan bapak kasih. Mungkin dalam hati bapaknya, ya udahlah. Mungkin dia bisa dipercaya di luar sana, dia bisa ngolah semua itu. Karena bapak yang baik biasanya belajar mempercayakan sekalipun anaknya mungkin belum pantas untuk diberikan warisan. Tapi bapak kita, dia memberikan peluang buat anaknya. Pilihan, kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mampu mengolah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita atau tidak. Dan anak ini ternyata belum mampu dipercaya, belum dapat dipercaya. Sehingga dia mengalami kesulitan, bahkan dia jadi budak di luar sana. Dan dia teringat akan kasih Bapa. Dia kembali lagi kepada Bapa. Itulah kita anak-anak Tuhan. Kalau engkau sedang terhilang hari-hari ini karena amarah, karena sulitnya engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kau seperti anak ini yang sedang terhilang hari-hari ini. Ingat bahwa Tuhan penuh dengan kasih memaafkan engkau. Kembali kepada Bapa. Kembali kepada Dia yang sanggup menjamin hidupmu. Karena di dalam Bapa ada kelimpahan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kau tidak akan pernah berkekurangan. Karena di dalam Yesus Dia telah menyediakan segala hal-hal yang baik. Untuk anak-anaknya yang mau tetap setia ada di dekat dengan Dia. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan saya siang hari ini. Biar kita mau belajar untuk terus mengikuti teladan Kristus. Dan mengasihi musuhmu sekalipun engkau disakiti. Tetapi ketika engkau mengenal kebenaran, kau mau belajar untuk meninggalkan cara hidupmu yang lama. Dan berdamailah dengan semua orang. Usahakanlah untuk kau berdamai dengan siapa aja. Hari-hari ini ke depan, jaga perkataanmu. Supaya engkau tidak menyakiti orang lain. Sehingga engkau juga gak susah payah untuk cari dia, untuk minta maaf. Ampuni dia. Lebih baik kita berusaha berdamai dengan semua orang. Supaya hidup kita menjadi berkat. Dimanapun engkau pergi, ketika engkau berusaha untuk berdamai dengan orang lain, maka kehadiranmu itu akan memberi dampak bagi orang. Mereka akan melihat Kristus dalam hidupmu. Mereka akan menemukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Sebab kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu dan hidupku. Puji Tuhan. Tim musik silakan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau siang hari ini Tuhan, Engkau datang lagi lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan setiap kami. Untuk kami melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang telah melukai kami. Baik itu suami, anak, ipar, teman sekerja, teman sepelayanan. Atau siapapun yang telah kau sakiti dan menyakiti engkau. Hari ini belum terlambat kau datang kepada Yesus
Untuk engkau belajar seperti dia. Engkau mengenal Yesus bukan luarnya saja, tapi sampai kedalamannya. Sebab Tuhan telah datang siang hari ini lewat firman-Nya. Dia menyentuh hatimu yang terdalam. Untuk kau ubah. Ketika hatimu yang masih keras saat ini. Lembutkan hatimu. Agar Roh Kudus mampu untuk bekerja. Buka hatimu. Kosongkan dirimu, hatimu. Sehingga kebenaran itu akan masuk. Dan setiap hal-hal yang tidak berkenan itu keluar. Meninggalkan hidupmu. Untuk membawa pembebasan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya Yesus. Bapa menantikan Engkau untuk kembali. Bahkan Bapa menyambutmu dengan jubah yang indah. Seperti anak yang hilang. Yang menyediakan perjamuan makan yang mewah. Karena bersuka cita anak yang hilang telah kembali. Dan hari ini Engkau dan saya ada dalam rumahnya Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya engkau mengalami kebahagiaan di dalam dunia ini. Supaya engkau mengalami surga dalam keluargamu. Supaya engkau mengalami damai dalam hatimu. Yang akan memberikan engkau masa depan dalam hidupmu. Tidak ada lagi hal-hal yang akan menutup jalanmu. Untuk kau maju melayani Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau siang hari ini masih ada kepahitan, kemarahan, minta uluran tangan kasih Bapa. Semua telah berubah dan aku tahu hanya Yesus yang mampu mengubahkan engkau. Jadikan kau manusia yang baru. Amin, haleluya. Kedamaian, rasakan sukacita. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus damai, ku jadi baru. Sekali lagi Just